dipuji, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dan banyaklah Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap hidup kami. Kami boleh ada lagi di tempat ini Tuhan. Kami punya fokus hanya untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, sebab nama Engkau saja yang layak dipuji dan layak disembah. Biar kami tetap bebas untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, karena kami percaya di atas puji-pujian dan penyembahan kami, di situ Engkau bertata Tuhan. Bapa, ambil alih ibadah ini, kan ibadah ini milik Engkau Tuhan. Dan hamba tabiskan ibadah yang pertama ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Amin Tuhan. Yes. Baru buat Tuhan kita bangkit untuk memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat dan percaya. Tuhan baik di dalam hidup selalu.
Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari sekali lagi kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sekalipun kami dalam lembah kurang Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang berjalan bersama kami, menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang berikan suara yang terbaik untuk hati kita.
yang setia di sepanjang musim kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini, melewati berbagai tantangan, hambatan, halangan, bahkan masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kalau kami boleh kuat sampai detik ini, itu cuma karena Engkau yang menyertai kehidupan kami. Karena itu iman kami tetap kami pegang kepadamu, Allah yang tetap setia, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas kami semua, baik hamba-Mu yang terbatas ini, maupun semua kami yang mendengarkannya, agar lewat kebenaran firman Tuhan ini, semakin hari kami semakin kuat, semakin hari kami semakin mengalami perubahan dalam hidup kami, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Sebab itulah tujuan utama Tuhan datang, rela mati berkorban untuk menebus kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Iya, kurang semangat. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, masih tetap cinta Tuhan? Amin. Ya, kalau orang cinta itu berarti orang antusias. Ya, datang sebelum waktunya, bahkan mau pulang pun tidak bisa pulang-pulang. Ya, dalam bertemu dengan orang yang kita cintai, pasti kita begitu antusias, serius, dan tidak ada fokus ke mana-mana. Saya mengingatkan kita semua sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi, yang mengasihi Tuhan, bahwa ini sekedar perkataan awal untuk mengingatkan kita semua untuk tetap mari semangat di dalam mengikuti Tuhan, walaupun keadaan hari-hari ini keadaan-keadaan yang memang banyak orang mengalami kesulitan. Tetapi saya percaya, walaupun dunia ini goncang, tetapi saudara dan saya memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu 1000 mungkin boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 di sisi kanan kita, tetapi saudara dan saya akan tetap teguh berdiri, menonton, menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Ya, pagi ini masih di bawah tema besar GBI di bulan Oktober tahun 2025 tentang sehati menuntaskan amanat agung, yaitu pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Saya percaya ini bukan hal untuk hanya khusus pelayan-pelayan Tuhan, tetapi bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kursi ini baik di ibadah yang pertama maupun kedua masih terlihat kosong, dan itu menjadi tanggung jawab saudara dan saya untuk tidak saja menerima keselamatan daripada Tuhan yang adalah anugerah Tuhan, tetapi juga bagian kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk keselamatan bagi orang-orang di luar sana. Sebab Tuhan tidak hanya menginginkan saudara dan saya hanya baik saja, tetapi kita pun Tuhan minta supaya kita pun bisa berbuat baik kepada orang lain. Kita tidak hanya tinggalkan segala yang jahat, tetapi Allah meminta saudara dan saya untuk melakukan yang baik. Artinya bahwa kekristenan bukanlah sesuatu yang pasif. Kekristenan bukanlah sesuatu yang hanya untuk diri sendiri, tetapi kekristenan adalah sesuatu yang aktif dan juga bagi orang lain. Nah, menuntaskan amanat agung, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan, adalah suatu amanat untuk semua orang. Tetapi salah satu faktor penghambat terbesar dalam menjalankan amanat agung ini adalah adanya
perilaku orang percaya, perilaku orang Kristen yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Salah satu tokoh besar India, Mahatma Gandhi, pernah mempelajari kitab suci semua agama di dunia. Waktu dia menyelidiki dengan baik, dia mempelajari dengan saksama, dia menyimpulkan bahwa Alkitab adalah kitab suci yang paling baik dari semua agama. Seharusnya setelah dia membaca itu, dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi nyatanya, sampai dia menyimpulkan hal yang demikian, dia tidak pernah memilih untuk percaya kepada Yesus. Mengapa? Karena dia melihat begitu jauh perbedaan antara apa yang ada di dalam kitab suci Alkitab kita dengan perilaku hidup orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan perlu kita sampaikan, dan itu bagian daripada kehidupan saudara dan saya selaku orang percaya yang mengemban amanat agung Kristus Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa perilaku kita, tindakan kita berbicara lebih keras dari perkataan kita. Di dalam pertama Petrus 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, memang ini mengenai nasihat kepada istri. Tapi saya percaya ini juga menyangkut seluruh kehidupan setiap orang percaya. Ya, di sana dikatakan demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika apa? Mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Jadi lebih dari sekedar perkataan kita. Hari ini dunia sementara menunggu, melihat apa langkah, tindakan, perilaku, kehidupan orang percaya, supaya mereka bisa melihat Kristus melalui kehidupan saudara. Inilah tantangan terbesar bagi saudara dan saya, supaya kursi-kursi yang kosong yang ada di tempat ini akan menjadi penuh. Bahkan kita akan menambah kursi-kursi ada di belakang, bahkan bisa ada di luar gedung gereja ini. Nah, jemaat mula-mula waktu Yesus berjanji bahwa mereka jangan pergi mana-mana sebelum Roh Kudus itu turun kepada mereka. Dan ketika Roh Kudus itu turun kepada mereka, tidak hanya hal-hal supranatural yang terjadi bagi mereka, tidak hanya mujizat-mujizat yang terjadi di dalam pelayanan mereka, tapi ada hal yang menonjol di dalam kehidupan mereka secara bersama-sama. Bagaimana dalam kehidupan, dalam persekutuan mereka, mereka selalu berbagi satu dengan yang lain. Mereka selalu mempedulikan satu dengan yang lain. Alias mereka tidak pernah mementingkan diri mereka sendiri saja, tapi bagaimana mereka mementingkan peduli terhadap orang lain. Akibatnya apa? Alkitab mencatat mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jiwa mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-47. Maka pagi hari ini Bapak Ibu, saya memilih suatu judul yang juga menunjang tema besar ini, yaitu teladani hidup Yesus. Allah kita melalui anaknya Yesus Kristus bukan Allah yang hanya moceh saja, Allah yang cuma hanya tahu perintah saja, Allah yang hanya tahu suruh-suruh dan larang-larang saja, tapi Dia Allah yang hidup, yang mencontohkan apa yang seharusnya saudara dan saya lakukan. Itu sebabnya dalam kehidupan ini
Satu hal yang menjadi contoh utama dalam kehidupan saudara dan saya, bukanlah manusia apapun, sehebat dan sebaik-baik apapun. Sebab sehebat, sekuat, sebaik apapun manusia, pasti memiliki kekurangan. Karena itu, pandangan kita harus terarah kepada keteladanan Yesus. Sebab Yesus adalah teladan yang sempurna di dalam iman, di dalam kehidupan, dan di dalam pelayanan. Inilah fokus kita, supaya apapun yang terjadi, mau baik keadaan maupun sulit keadaan, saudara dan saya tetap memiliki perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Perlu Yesus menjadi contoh dan teladan bagi saudara dan saya. Sebab apa? Ia hidupi apa yang ia ajarkan, dan ia ajarkan apa yang ia hidupi. Hari ini banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat, tetapi belum seperti dia, yang waktu dia ajarkan apa yang ajarkan, lalu dia lantas hidupi apa yang ia ajarkan. Amin. Karena itu Yesus harus menjadi teladan bagi kita. Nah, satu hal yang kita baca dan pelajari pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. 2 ayat saja. Mari kita buka, dan kalau sudah dapat hitungan ketiga, kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus yang juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saya percaya saudara dan saya adalah manusia yang baru. Amin. Sebab setiap orang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Nah, kalau kita baca ayat ini, kata sebab itu adalah suatu sambungan kata yang menghubungkan pasal sebelumnya dengan pasal 5 yang kita baca, di mana di sana dikatakan setiap orang yang telah menanggalkan manusia lama, dia harus mengenakan manusia baru. Manusia lama yang menuju kebinasaan, yang penuh dengan hawa nafsu yang menyesatkan, kita masuk di dalam manusia baru yang penuh dengan anugerah. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saya adalah manusia baru di dalam Kristus. Nah, sebagai manusia baru, di dalam ayatnya bacaan kita Efesus 5 ayat 1, di sana dikatakan sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Penurut-penurut Allah di sini bukanlah artinya dengar-dengaran, ya. Sebab dalam bahasa aslinya yang artinya mimetai, artinya peniru-peniru Allah. Ya, sama juga dengan mimik. Ya, kalau kita lihat mimik kita atau wajah raut muka kita, dan kalau saya baca di dalam terjemahan ya Kamus Bahasa Indonesia Baru, kata mimik artinya peniruan gerak tubuh disertai dengan raut muka. Nah, mirip-mirip dengan mimik dalam arti kata Alkitab ini dalam bahasa mimetai. Seperti begini, kalau orang bercermin melihat wajah kita atau tubuh kita di depan cermin, waktu kita menampakkan wajah sedih, maka terlihat di cermin itu juga adalah wajah yang sedih pula. Waktu kita memperlihatkan wajah atau muka marah-marah, maka yang tampak di cermin itu juga adalah marah-marah. Siapa yang pernah bikin begitu di muka cermin? Marah-marah. Ya toh?
Kita rasa banyak. Ketong yang pernah lihat marah-marah di depan cermin. Iya kan? Paling yang ketong suka lihat tuh muka-muka yang bagus-bagus, yang baru habis pakai bagus-bagus, cat kaning bagus-bagus, bibir merah lengkap, baru ketong lihat. Oh iya. Tapi coba sekali-sekali waktu marah lalu masuk di muka cermin lalu lihat. Ya kan? Muka persis enak. Tahu? Kita tahu banyak yang ketawa karena si pernah dia muka marah di cermin. Coba sekali-sekali waktu marah masuk kamar lalu lihat. Paling terbaik, paling jelek. Artinya begini, mimik atau mimetai itu sesuatu yang menunjukkan bahwa kita itu meniru. Ya, apa yang nampak di cermin, dia meniru apa yang kita tampakkan dalam raut dan wajah kita. Mau muka sedih, muka gembira, muka marah, muka kasihan, semua ada di cermin. Dia akan mengopi, dia akan meniru seutuhnya apa yang kita peragakan dalam hidup ini. Nah, menjadi peniru-peniru Allah, atau di sini katakan menjadi pengikut-pengikut Allah, adalah sesungguhnya apa yang Bapak bikin, apa yang jadi sifat Bapak, apa yang menjadi sifat Allah, itulah pula menjadi sifat saudara dan saya selaku orang percaya. Ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau anak-anak muda sekarang zaman milenial kayaknya kurang tahu atau paham atau bahkan mungkin tidak pernah mendengar pepatah ini. Tapi zaman zaman kita, pepatah ini selalu didengungkan oleh orang-orang tua kita. Makanya seringkali kalau ada suami istri bakal ya melihat kelakuan anaknya, pasti yang dia bicara gini, kelakuan persis bapak. Tak bisa berubah sedikit lagi. Persis pahit, ya, rup-rup sama, kaki babinya sama. Kenapa? Karena memang sifat orang tua itu selalu turun kepada anaknya. Mau sifat baik, mau sifat jahat, selalu akan muncul pada anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak selalu melihat gambaran keseharian dari orang tua kita, dari orang tua mereka. Itu sebabnya sebagai orang tua di hadapan anak itu seperti kertas polos. Mau ditulis apa, mau diwarnai apa, terjadinya seperti itu. Waktu kita memperlakukan apa-apa di depan mereka, itulah yang mereka tiru. Inilah yang dimaksud sebagai peniru-peniru Allah. Nah, dalam ayat bacaan kita di ayatnya yang kedua daripada Efesus 2, di situ dikatakan dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat ini secara spesifik meminta kepada saudara dan saya, sebagaimana Paulus menasihati jemaat di Efesus, untuk dalam hal kasih. Marilah kita tiru, marilah kita menjadi peniru-peniru dalam kasih Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Makanya dikatakan sebagaimana Kristus Yesus juga yang telah mengasihi kamu dan yang telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hal yang lain dalam sifat-sifat Allah, Allah tidak terlalu menuntut untuk sama seperti Dia, harus sempurna seperti Dia. Tetapi dalam hal kasih, Dia minta untuk kita sempurna seperti Dia. Artinya harus sama seperti Dia. Dalam melakukan, coba kita perhatikan dengan baik. Saya memilih bacaan ini
saya tidak berkonsultasi dengan WL ya dari kemarin. Tapi waktu saya melihat betapa lagu-lagu pujian, penyembahan yang kita nyanyikan tadi, semuanya menggambarkan tentang kasih. Dan saya percaya ini tuntunan Roh Kudus. Sebab kedua saya pernah komunikasi. Iya kan? Jarang juga saya baca di dalam apa pelayanan, grup pelayanan. Hal-hal tentang apalagi lagu yang akan sebentar dinyanyikan pada saat ibadah tadi, pagi ini, bahkan siang nanti. Semuanya rata-rata bertemakan kasih. Ya. Dan mari kita lihat seperti apa itu kasih Kristus. Kasih Kristus itu kasih yang tidak bersyarat. Kalau dia bersyarat, saudara dan saya, tidak mungkin dia mati bagi kita. Sebab apakah dari kita yang perlu dibanggakan? Perbuatan baik apakah yang pernah kita tonjolkan? Alkitab dalam Roma 3 dikatakan manusia semuanya berdosa. Jadi yang dia datang, dia menderita, mati di kayu salib hanya untuk saudara dan saya orang berdosa. Artinya tidak ada syarat apapun yang dia minta dari saudara dan saya untuk dia tebus menggantikan saudara dan saya yang seharusnya layak dibinasakan. Itulah kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Yang dia minta juga saudara dan saya lakukan bagi sesama kita. Seringkali yang kita lakukan bagi orang lain hal-hal yang baik, hal-hal yang mengasihi orang lain, hanyalah karena mereka terlebih dahulu telah berbuat hal itu kepada kita. Bahkan dalam angan-angan kita, mereka pasti bisa membalas segala kebaikan kita. Alkitab bilang, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, orang yang tidak percaya Allah pun melakukan hal yang demikian. Kalau kita hanya mengasihi orang yang telah mengasihi kita dan mungkin bisa mengasihi kita, maka orang yang tidak percaya kepada Allah pun melakukan hal yang demikian. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, sebenarnya itu bukan kasih. Itu hanyalah kewajiban saudara dan saya. Kenapa? Dia telah membuat baik kepada kita, maka wajib kita berbuat baik kepada dia. Tetapi kasih Allah tidaklah demikian. Mau mampu nantinya dia berbuat baik, atau mungkin sebelum dia telah berbuat baik pun hal yang sama terjadi kepada orang yang tidak mampu, bahkan tidak berbuat baik sebelumnya kepada saudara dan saya. Amin. Iya. Kadang-kadang ya kita mau tolong orang, kita hanya mengingat begini, oh iya, dulu pernah dia bantu kita, mari kita tolong dia. Seringkah itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Pasti sering. Coba kita renungkan baik-baik. Bahkan ketika kita berbuat baik kepada orang lain yang belum kita kenal, atau mungkin sudah kita kenal, tapi terkadang dalam pikiran kita akan berpikir, kita bikin saja, kita buat saja, kita lakukan saja, karena suatu saat dia pasti mampu membalas kebaikan kita. Kalau itu syaratnya, maka saudara dan saya belumlah menjadi peniru Allah di dalam kasih. Amin. Tegang kayaknya. Atau ini salah? Bapak Ibu, yang saya ucapkan ini salah atau? Kalau betul harusnya amin. Meskipun belum kita lakukan, supaya kita lakukan. Tapi kalau saya mau amin, ini kayaknya sabar dulu. Dunia sekarang ini dunia yang ya untuk lihat diri sendiri saya kurang, apalagi mau lihat dari orang lain. Ya kan begitu. Tapi sebenarnya Alkitab menunjukkan, mencatat peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang sebenarnya menjadi contoh bagi saudara untuk melakukan kasih itu di segala keadaan dan di segala situasi.
Coba kita lihat janda di Sarfat. Lihat kan? Punya sedikit minyak di dalam buli-buli, lalu segenggam tepung yang kalau hari ini dia buat, dia dan anaknya makan, dan besok tidak makan lagi, hanya menunggu waktu untuk lemas, menjadi lemas, dan akhirnya koin. Ya kan? Tetapi waktu Nabi Tuhan Elia datang kepadanya sesuai dengan perintah Tuhan, petunjuk Tuhan untuk meminta makan dari si janda di Sarfat itu yang dalam musim kelaparan 3,5 tahun itu. Dia lakukan. Dan apa yang terjadi? Dia tetap terpelihara selama musim kekeringan itu. Artinya bahwa apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Dia suruh untuk kita lakukan, meskipun nalar logika kita tidak mungkin kita lakukan, tapi tidak akan pernah membuat saudara dan saya menjadi susah dan menderita. Amin. Amin. Seringkali yang kita lakukan adalah waktu kita lebih baru kita mau melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita pas bahkan kurang, tidak mungkin kita lakukan. Ini keliru. Justru di dalam kekurangan kita, waktu kita bisa berbuat baik, waktu bisa membantu orang lain, di dalam ketidakmampuan mereka, dan di dalam kebutuhan yang mutlak dan sangat dalam hidup mereka, justru itulah yang Tuhan sangat hargai. Bagaimana kita lihat janda yang miskin bersama-sama dengan banyak orang kaya datang ke rumah ibadat lalu memberikan persembahan. Ya kan? Di sana dikatakan banyak orang kaya memberi banyak juga jumlahnya. Tetapi seorang janda miskin ini di dalam kekurangannya, Alkitab mencatat dia memberikan 2 peser yang sama dengan 1 duit. Yang kalau dibandingkan dengan 1 dinar upah sehari, itu 1 dinar sepeser itu harus 24 jumlahnya. Padahal 1 dinar itu upah sehari yang orang dapatkan, dia makan sehari cukup. Tapi apa yang Tuhan bilang kepada murid-muridnya waktu mereka sama-sama melihat bagaimana janda itu memberi 2 peser, sementara banyak orang kaya memberi di dalam kelimpahan mereka. Tuhan memuji si janda itu, ya kan? Dengan mengatakan bahwa janda ini memberi lebih banyak dari banyak orang itu. Mengapa? Karena dia memberi di dalam kekurangan mereka. Sementara mereka memberi di dalam kelimpahan mereka. Sekalipun nilai rupiahnya, nilai uangnya besar, tapi si janda itu Tuhan bilang beri lebih banyak daripada mereka. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi apapun, keadaan apapun saudara dan saya, yang namanya mengasihi, berbuat baik, tidak ada bisa dikendor-kendorkan. Amin. Amin. Memang hari ini kalau bicara barang begini, banyak orang pasti setuju. Ya kan? Kenapa? Karena memang realitas kehidupan hari ini dalam keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, tidak baik-baik saja. Ya kan? Kerusuhan Agustus itu adalah salah satu dampak daripada ekonomi yang melambat, bahkan menurun drastis. Ya kan? Tapi saya percaya begini, saudara dan saya, kalau kita mengklaim bahwa kita adalah warga kerajaan surga, seharusnya saudara dan saya tetap aman. Amin. Iya. Kalau kedutaan Amerika ada di Indonesia, gajinya orang yang kerja kedutaan, gajinya dari mana? Pasti dari Amerika. Nilainya apa? Dolar.
rupiah bisa 16.000, bahkan tembus 17.000. Bagi orang Indonesia itu mahal, itu sulit. Tapi bagi orang Amerika itu harga paling bagus, murah sekali. Kenapa? Karena perbandingannya jauh. Kita susah payah memperoleh barang sesuatu, tapi dia dengan dolarnya mudah saja, murah saja, ringan saja membeli sesuatu. Demikian pun kalau saudara dan saya adalah warga kerajaan surga yang tidak tergoncangkan sekalipun dunia ini sementara digoncang, tapi kehidupan saudara dan saya tidak akan mengalami yang namanya kegoncangan. Amin. Makanya apa yang Tuhan perintahkan itu bukan sesuatu yang berat, terutama di dalam kasih yang telah Dia nyatakan, Dia tunjukkan di dalam kehidupannya waktu datang sebagai manusia. Karena bagi sebagian orang, nantilah sudah baru ketemu lihat. Ya, pekerjaan Tuhan misalnya. Nantilah sudah baru ketemu bantu orang di sana. Kalau kita cermin kepada teladan Kristus yang mengasihi saudara dan saya dengan mengorbankan nyawanya, darahnya, tubuhnya, itu tidak pakai syarat. Dong ini berdosa, nanti tunggu dong baik-baik sedikit dulu baru kita datang pardon. Ya kan? Tidak ada. Justru di titik yang harus dibinasakan, Dia datang untuk tebus saudara dan saya. Makanya kasihnya tidak bersyarat kepada saudara dan saya. Dan seharusnya dalam perbuatan baik, dalam mengasihi sesama kita, keadaan apapun yang terjadi hari ini bukanlah sesuatu hal permisif yang boleh. Sudah keadaan seperti ini, jadi biarlah sudah. Tangan jadi berat, tidak masalah. Tidak. Tangan jadi pendek, tidak. Tetap seperti itu. Sebab kasihnya tidak bersyarat. Yang berikut keduanya adalah berkorban. Saudara, kalau melakukan sesuatu belum merasa sakit, itu belum namanya berkorban. Amin. Kalau saudara berbuat baik dalam membantu orang, dalam menolong orang, saudara masih rasa aman-aman saja, itu belum namanya berkorban. Tapi kalau di titik di mana saudara tidak mampu dan waktu harus memberikan, itu baru rasa sakit. Dan sakit itulah yang disebut berkorban. Amin. Siapa sini yang bantu orang sampai rasa sakit? Ya? Kalau belum, kita belum namanya berkorban. Sebab Dia menunjukkan kasihnya dengan mengorbankan nyawanya, saudara. Dia tunjukkan kasihnya dengan mengorbankan segala-galanya. Yang seharusnya bukan Dia yang tanggung. Seharusnya saudara dan saya yang tanggung, tapi Dia yang menanggungnya. Itulah korban. Makanya korban persembahannya itu dikatakan harum di hadapan Allah. Bagaimana? Masih lanjut? Karena makin lanjut makin sakit. Ya, kalau kita tambah lanjut sakit ini. Tapi kita lanjut saja ya. Karena ini jam juga baru lewat 5. Jam 9 lewat 5. Masih 20 menit lagi. Ya. Yang berikut, kasihnya dilakukan demi kepentingan orang lain. Bukan untuk dirinya sendiri. Kalau bagi dia kudus, dia suci, tidak berdosa, tidak lakukan apapun, bahkan dia selalu lakukan yang baik. Ngapain pikir yang sana? Iya kan? Yang seharusnya binasa saja. Tapi dia tidak melihat kepada dirinya sendiri saja. Dia melihat kepada saudara dan saya. Makanya walaupun mungkin keadaan seperti ini, tapi mari
Dia menunjukkan suatu teladan bagi saudara dan saya. Bukan hanya melihat kepada diri sendiri, tapi juga lihat kepada orang yang susah, yang membutuhkan. Karena pada akhirnya Bapak Ibu, kita akan memperoleh upah. Ya kan? Bukan saja upah di dunia, tapi yang paling penting adalah upah kekal yang kita akan terima. Amin. Tadi pagi saya sempat nonton di TikTok. Ya, kalau umur-umur gini juga harus perlu lihat di TikTok juga supaya update kan. Ya, kalau saya nanti jadul juga. Sekali-sekali lah kita ikut perkembangan. Tapi saya seleksi TikTok itu. Bukan yang begini-begini bikin mulut panjang-panjang. Iya kan? Taruh HP di muka, mulai bikin babak semua ke belakang, lihat tembok, tabrak tiang di belakang. Saya nggak ada TikTok yang begitu. Ya, saya nonton TikTok tentang Ibu Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara. Waktu dia TikTok itu dia tayangkan almarhum suaminya. Waktu dia kampanye, sebelum kampanye pun dia turun di desa-desa melihat segala kekurangan yang ada di desa-desa yang ada. Bagaimana orang tinggal dalam rumah yang atapnya bocor, WC-nya tidak ada, rumahnya hampir rubuh. Lalu dia bilang, aku datang untuk pada saatnya aku terpilih, hal-hal seperti ini akan dituntaskan. Karena dia bilang ini, dia sadar bahwa dia diberkati untuk memberkati. Akhirnya hari ini istrinya yang jadi gubernur memenuhi janjinya. Jadi dalam TikTok itu judul besarnya adalah penuhi janji. Ini contoh Bapak Ibu. Seorang gubernur popularitasnya melebihi presiden kita. Kenapa? Karena sikapnya, ya, kasihnya yang ia nyatakan. Ya kan? Rumahnya tidak pernah didemo, apalagi dijarah. Bahkan waktu demo turun, dia hadapi pendemo, semuanya jadi tenang dengan bahasa, saya adalah ibu kalian. Orang bisa mengatakan sebagai seorang ibu, itu karena apa? Kasih. Kasihnya didasarkan karena apa? Karena kasih Kristus. Jadi dalam hal apapun yang kita lakukan, cerminlah kepada kasih Kristus. Supaya dalam memberi, bukan tunggu waktu mapan, dalam membantu orang, bukan semuanya sudah aman, tapi dalam hal apapun, saudara dan saya bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya sebelumnya. Karena pada akhirnya sekali lagi, upah itu pasti ada. Bukan saja di dunia ini, tapi dunia yang akan datang. Kalau yang dunia dapat, kita dapat dunia. Yang nantinya kita dapat pun bersifat sementara. Iya kan? Alkitab bilang, harta dunia, ngengat dan karat akan kasih rusak. Pencuri datang, membongkar dan mencuri. Bahkan sebaik-baik apapun kita menjaga, kita merawat semuanya, pada saatnya juga kita akan tinggalkan semua itu. Seluas apapun tanah yang kita miliki, tanah terakhir yang akan kita tempati hanyalah tanah berukuran 1x2. Amin. Sebesar dan sebanyak apapun gelar yang kita peroleh, tidak salah dengan itu. Tapi saudara dan saya harus ingat, gelar terakhir saudara dan saya adalah almarhum dan perempuan almarhumah Ibu Mei Tambah. Ya kan? Semewah-mewah dan sebanyak apapun hari ini mobil yang kita tumpangi, tetapi mobil terakhir yang akan kita kendarai menuju tempat peristirahatan terakhir adalah mobil jenazah.
Amin. Makanya kita jangan hanya berpikir tentang hal dunia saja. Mari kita berpikir tentang hal yang kekal yang kita terima, yang tidak akan pernah habis-habisnya. Amin. Sen tua-tua di sana. Sen perlu cari ponsel yang megapikselnya seperti apa, sampai foto orang 60 tahun, tapi kelihatannya 16 tahun. Iya, rumahnya panjang sampai naik satu baterai habis. Haleluya. Ya, kekal. Mari kita lihat dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Ayat terakhir dari bacaan kita cukup panjang. Mari seorang kekasih baca untuk kita. Matius 25 ayat 31 sampai 36. Penghakiman terakhir, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Iya. Pemisahan akan terjadi kambing dengan domba pada saat tahta pengadilan Allah datang kepada saudara dan saya. Kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Menurut perbuatan saudara dan saya di dalam berbelas kasihan kepada orang lain. Waktu dia sakit, kita lawat dia. Waktu dia di dalam penjara, kita kunjungi. Waktu dia lapar, kita memberi dia makan. Waktu dia telanjang, kita memberi dia pakaian. Bahkan dalam bagian ayat yang lain, segelas air putih bagi hamba Tuhan sungguh sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Berarti kalau saudara pada akhirnya mau menerima kerajaan yang tak tergoncangkan pada akhirnya, maka apa yang Yesus lakukan, yang sebelumnya dia tunjukkan sebagai teladan untuk saudara dan saya yang sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga, seharusnya saudara dan saya meneladani semuanya itu secara terus-menerus dalam kehidupan kita, apapun dan situasi keadaan apapun yang terjadi saat ini. Jangan jemu-jemu, kata firman Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab akan tiba waktunya kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi. Jadi apa tuh? Iya, lemah memang lemah, tapi tidak bicara lemah sekali, senggengan. Artinya perbuatan baik terus. Saya boleh stop. Mau kantong tebal ke kantong tipis, hal itu tetap terjadi. Mau hari ini keadaan ekonomi melambat bahkan merosot sekalipun, keadaan tahun-tahun mendepan pun tidak tahu akan seperti apa, tapi perbuatan baik membantu orang dalam kesusahan mereka itu tetap menjadi bagian saudara dan saya. Sekali lagi, kalau kedutaan Amerika di Indonesia dia tidak pernah goncang meskipun Indonesia goncang, saudara dan saya pun
Meskipun di dunia hari ini, dunia dalam keadaan goncang, tetapi sorga tidak tergoncangkan. Saudara dan saya pasti punya hidup yang juga tidak tergoncangkan. Amin. Karena stok surga tidak pernah berkekurangan. Allah tidak pernah kekurangan cara di dalam memelihara kehidupan saudara dan saya. Dia tidak kehabisan akal di dalam membantu saudara dan saya, sebab kuasanya tidak terbatas. Dia mampu melakukan segala sesuatu, sebab baginya tidak ada perkara yang mustahil. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa menggugah setiap saudara dan saya untuk tetap melakukan apa yang telah Tuhan tunjukkan dalam kehidupannya waktu datang sebagai manusia, dengan mengasihi saudara dan saya orang berdosa, dengan mati di kayu salib menggantikan saudara dan saya. Kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari pelayan altar maju ke depan. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diselamatkan, dan Tuhan pakai sebagai orang-orang menjadi alatnya di dalam karya keselamatan bagi orang-orang di luar saudara di sana. Sebab saudara dan saya bukan saja pelayan Tuhan, tapi setiap orang percaya mengemban amanat agung Kristus Tuhan, yaitu pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Tidak hanya berkata-kata, tidak hanya menyampaikan firman, tidak hanya kasih masuk di status, tapi terlebih mari kehidupan saudara dan saya selaras dengan apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan, agar hidup saudara dan saya bukan jadi batu sandungan, tetapi menjadi batu loncatan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan. Mari kita angkat pujian ini.
mengalir dalam hidup kami, tak putus-putusnya, sehingga kami ada sampai hari ini. Kami tidak pernah berkekurangan sesuatu apapun yang baik. Itu juga karena kasih-Mu yang terus mengalir di sepanjang kehidupan kami. Dan itu pun menjadi contoh bagi setiap kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, untuk kemudian bisa berbagi kasih dengan orang-orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan di sekitar kami. Kehidupan yang demikian membuat orang menjadi suka dengan persekutuan yang demikian, sehingga Tuhan akan semakin menambah jiwa-jiwa yang diselamatkan di tempat ini. Biarlah apa yang terjadi bagi jemaat mula-mula waktu turunnya Roh Kudus memenuhi kehidupan pelayan dan umat Musa itu, hal itu pun terjadi bagi setiap kami di tempat ini. Kami rindu setiap kursi-kursi yang masih kosong sampai hari ini, baik di ibadah rakyat pertama maupun kedua, untuk sepenuhnya diisi oleh jiwa-jiwa yang diselamatkan yang Tuhan kirimkan di tempat ini lewat persekutuan indah yang kami tampilkan, di mana kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami saling menghormati satu dengan yang lain. Kami saling mengutamakan satu dengan yang lain. Kami saling membantu satu dengan yang lain. Karena sebenarnya itulah kehidupan yang Tuhan inginkan terjadi, sebagaimana Dia lakukan dalam kehidupan saudara dan saya sebelumnya, waktu kami adalah orang-orang yang berdosa. Bahkan sampai detik ini, ketika kehidupan kami telah dibenarkan oleh Tuhan, kasih-Mu tetap mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pesan-Mu pagi hari ini tersimpan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan kami akan melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Apapun keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini, kami tetap mau tunduk dan taat untuk melakukan apa yang sebelumnya Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami, yaitu hidup di dalam kasih. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai di dalam kebenaran firman-Mu, dan saatnya kami akan memberikan persembahan. Baik itu persembahan umum, perpuluhan, pembangunan gedung gereja, kami mau memberi dengan sukacita, karena kami sadar apa yang kami punyai hanyalah titipan Allah dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau memberi dengan kerelaan dan sukacita. Kami yakin pelipat gandaan pasti terjadi dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Mari siapkan persembahan saudara, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji
Karena ibadah ini boleh berlangsung dari awal sampai pada akhirnya di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat dalam ibadah semua kami yang hadir telah menerimanya. Bahwa roti makanan kami diberkati Tuhan, air minuman kami diberkati oleh Tuhan, dan dijauhkan daripada kami segala wabah virus penyakit yang sementara merajalela di muka bumi ini. Naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Semakin melebar dan semakin meluas setiap usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Rumah tangga keluarga kami diberkati Tuhan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, orang tua menyayangi anak-anaknya, dan anak-anak menghormati orang tua. Orang-orang tua kekasih kami yang lanjut usia, mereka tetap memiliki umur panjang. Bahkan mereka dikaruniai untuk menikmati hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, dengan mereka tetap kuat, sehat, hidup damai dan sukacita bersama anak-anak cucu mereka. Dalam studi pendidikan anak-anak kekasih kami percaya mereka berhasil dan sukses di dalamnya, karena mereka 10 kali lebih pintar dan 10 kali lebih cerdas dari anak-anak seusia mereka, sebab mereka memiliki orang tua yang hidupnya takut akan Tuhan dan mengajarkan sejak mereka masih kecil hidup di dalam takut akan Engkau Tuhan. Daerah ini Tuhan berkati, bahkan bangsa ini Tuhan berkati. Dalam situasi keadaan ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian ini, kami tetap percaya hanya satu-satunya Allah, tempat perlindungan yang aman. Hanya satu-satunya Allah, pemelihara yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bangsa ini pasti akan keluar dari kemelut, sebab Engkaulah sumber pemeliharaan kami dan bangsa ini, Bapa. Pemimpin bangsa kami, mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebab ketika orang yang memimpin bangsa daerah ini hidup di dalam takut akan Tuhan, maka sejahteralah bangsa yang dipimpinnya. Ini kami Tuhan, kami sudah selesai. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, tinggalkan tempat ini. Tapi sebelumnya kami akan menerima berkat daripada Engkau. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hamba mohonkan berkat ini turun atas umatmu sekalian, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam kesepakatan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang beribadah di GBI Hati Hamba Solomaki. Berikut ini, mari kita dengarkan info ibadah dalam sepekan. Dimulai pada hari Senin, ibadah teens atau remaja dilaksanakan pada pukul 5 sore yang bertempat di gereja. Dan pada pukul 5:30 sore, ada menara doa anak bersama guru sekolah minggu yang bertempat di ruang menara doa gereja.
Hari Selasa, dua pemenang akan dilaksanakan di lokasi Gereja Baru Jalan Poros pada pukul 7 malam. Hari Rabu akan diadakan rapat kerja wilayah wanita Gereja Betel Indonesia se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang akan dilaksanakan di GBI Hati Hamba pada pukul 3 sore. Maka kami mengundang seluruh wanita GBI Hati Hamba untuk turut hadir dalam kegiatan yang dimaksud. Hari Kamis, ibadah komsel akan dilaksanakan di wilayah masing-masing pada pukul 7 malam. Hari Jumat, menara doa remaja dilaksanakan di gereja pada pukul 6 sore. Hari Sabtu, ada doa puasa dan pengurapan yang dilaksanakan di gereja pada pukul 12 siang. Dan pada pukul 7 malam, ada ibadah youth atau militant generation yang dilaksanakan di gereja. Hari Minggu, ibadah raya akan dilaksanakan 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 10 pagi. Bersamaan dengan ibadah raya, ada ibadah sekolah minggu yang bertempat di pastori gereja pada pukul 9 pagi. Gembala, staf pengembalaan, serta pelayan GBI Hati Hamba Saunaki mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikian info ibadah dalam sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, dengan kasih Tuhan saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri karena akan disalam oleh hamba Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang baru pertama kali beribadah